Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk mengisi waktu berbuka puasa kita ngobrol ya. Saya mau berbagi bagaimana saya itu menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Murni berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi apa yang saya ceritakan, apa yang saya bagikan murni berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman. Oke, untuk kesempatan kali ini kita mau bahas masalah sensasi lagi ya teman-teman. Karena banyak sekali yang masih mempertanyakan masalah sensasi-sensasi yang tak kunjung hilang ya teman-teman. Sensasi itu tak kunjung mereda gitu ya. Mari kita bahas ya sesuai dengan pengalaman dan sesuai dengan pengamatan yang pernah saya alami ya teman-teman. Oke, langsung saja. Untuk sensasi asam lambung, GERD dan anxiety itu memang banyak sekali ya teman-teman, banyak sekali. Karena saya merasakannya itu juga banyak sekali teman-teman ya. Dari ujung kaki sampai dengan ujung rambut ya teman-teman ya. Itu banyak sekali. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sensasi-sensasi atau efek dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini juga itu tidak hanya fisik saja yang merasakan ya teman-teman, tapi pikiran kita ya, pokoknya psikis kita itu juga ikut terganggu ya teman-teman. Itu pengalaman saya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Pertama adalah kenapa sensasi itu nggak hilang-hilang ya. Untuk teman-teman ya, coba teman-teman itu kenali dulu atau teman-teman itu yakinkan dulu bahwa teman-teman itu sudah berobat dan teman-teman itu tahu kondisinya teman-teman. Artinya begini teman-teman, teman-teman itu tahu seberapa tingkatannya sakitnya teman-teman itu ya. Jadi kayak saya contohnya begini teman-teman ya. Waktu itu saya memang pernah berobat ke satu dokter, dua dokter, tiga dokter ya. Terus sampai dengan saya itu cek lab gitu ya, tapi belum sampai ke pemeriksaan yang ada di perut ya, yang di USG gitu ya teman-teman ya, yang dipakai alat itu ya. Nah, pada saat saya itu yang periksa yang sudah komplit itu ya, itu saya jadi tahu kondisi saya ya teman-teman. Jadi kondisi saya itu seperti apa gitu ya. Nah, dokter itu di situ itu mendiagnosa saya, memang saya itu terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety gitu ya. Dan di situ teman-teman itu saya juga ini ada peradangan di lambung ya. Teman-teman nggak usah takut karena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini bisa sembuh teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah kepikiran begitu dengar radang lambung gitu ya. Itu nggak apa-apa teman-teman ya. Nanti rutin terapkan pola hidup sehat ya, makanan yang pola makan yang bagus ya, terus pola pikir yang bagus, nanti juga akan membaik lagi ya. Itu bahasanya itu dokter juga menyampaikan ke saya, kamu nggak usah takut, itu seperti sariawan di lambung gitu ya. Nah, disitulah teman-teman ya, saya itu jadi tahu, oh ya ternyata selain saya itu mengalami kecemasan yang berlebih itu, ya saya juga mengalami gangguan di lambung dan organ atau bagian lambung saya itu sudah ada luka ya teman-teman, seperti sariawan begitu. Itu penjelasan dari dokter seperti itu, dan disertai GERD ya, jadi reflux gitu ya teman-teman ya, asam lambungnya sudah sampai naik, dan itu kerasannya itu jadi efeknya itu jadi bermacam-macam ya. Jadi dari yang sini ke atas ya, dari telinga berdenging, mata buram, terus hidung itu mampet terus ya, seperti orang pilek tapi setiap hari gitu ya teman-teman. Itu juga saya alami lama ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, buktinya saya juga sudah membaik ya teman-teman, sudah sembuh dari yang mata buram itu saya berbulan-bulan teman-teman ya. Telinga berdenging itu juga berbulan-bulan ya teman-teman, cukup lama juga ya. Terus pandangan seperti tidak nyata, pandangan kabur, sensitif terhadap cahaya, itu saya juga mengalaminya berbulan-bulan. Dan waktu itu saya juga sempat berpikiran apakah kondisi seperti ini bisa membaik. Itu saya juga berpikiran, waktu itu sempat berpikiran seperti itu ya teman-teman. Tapi teman-teman nggak usah khawatir teman-teman, insya Allah juga teman-teman juga nanti akan membaik, akan pulih dan akan sembuh ya teman-teman ya. Tetap teman-teman itu semangat, tetap terus berikhtiar ya teman-teman. Oke, masih di masalah sensasi lagi ya. Kenapa sensasinya nggak hilang-hilang ya? Setelah teman-teman itu memeriksakan diri ke dokter ya, setelah memeriksakan diri dan teman-teman itu mengetahui bagaimana kondisinya teman-teman, dan disitulah teman-teman nanti itu akan bisa lebih menjaga ya. Contoh menjaga apa teman-teman ya, intinya 3P itulah teman-teman. Dan nanti setelah periksa dari dokter itu kan biasanya ada anjuran dari dokter ya, untuk kita itu mungkin mantang makanan ya. Jadi ada beberapa orang yang memang
dikasih daftar list makanan itu, yang makanan pantangannya itu banyak sekali, tapi ada juga yang sedikit. Nah, disinilah menurut saya ya teman-teman ya, di sini yang kadang berbeda pendapat ya teman-teman, berbeda pendapat antara satu dengan yang lainnya ya teman-teman. Mungkin pendapat saya dengan pendapat teman-teman juga berbeda. Karena apa? Karena kondisinya orang sakitnya itu juga berbeda-beda teman-teman ya. Jadi waktu itu saya sama-sama periksa ke dokter spesialis dalam itu gitu ya. Dan di situ juga ada pasien seperti saya karena katanya itu terkena asam lambung juga ya. Tapi makanan-makanan yang dihindarinya itu tidak sama dengan saya. Nah, menurut saya mungkin ya kondisinya itu berbeda dengan saya. Jadi tingkat sakitnya itu berbeda. Jadi dokter itu juga mungkin bikin listnya itu ya sesuai dengan apa yang diperiksanya gitu. Oh, berarti saya itu dengan kondisi saya itu harus menghindari makanan yang begini banyaknya gitu. Nggak apa-apa, saya ikutin saja teman-teman. Karena apa? Karena saya itu kepingin sekali yang namanya sembuh ya. Dan disinilah biasanya itu kesabaran kita itu diuji ya teman-teman. Jadi teman-teman tetap sabar ya teman-teman, tetap semangat, tetap berikhtiar gitu ya. Setelah tahu kondisi kita itu seperti apa, kita lebih semangat lagi dalam kita itu menjaga 3P-nya ya, memperbaiki 3P-nya itu lebih semangat lagi ya teman-teman. Karena juga banyak sekali yang sudah menjelaskan bahwa gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini bisa sembuh dan waktunya itu tidak instan. Masing-masing orang itu berbeda ya teman-teman ya. Ini perlu diingat ya teman-teman. Masing-masing orang itu berbeda. Tidak bisa dipatok atau tidak bisa diukur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu menurut saya itu tidak bisa seperti itu ya teman-teman. Karena apa? Kembali lagi, karena kondisi kita itu berbeda-beda, tingkat sakitnya itu berbeda-beda juga ya teman-teman. Walaupun sensasi yang kita rasakan itu hampir sama ya, takut ya, dari ujung kaki sampai dengan ujung rambut, kaki dingin, keringat dingin, linu-linu, kembung, begah, terus dada sesek, berdebar-debar, terus mata buram, telinga berdenging, terus mulut asem gitu ya, terus tenggorokan mengganjal dan lain. Itu sensasinya mungkin sama ya teman-teman, tapi bisa saja itu kondisinya itu berbeda, kondisi fisik kita ya. Jadi ketahuannya adalah ketika kita sudah memeriksakan diri ke dokter dengan peralatan-peralatan khusus yang dokter punya ya teman-teman, atau rumah sakit gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir teman-teman, banyak sekali yang sudah sembuh dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Tentunya dengan kita juga semangat teman-teman, kita juga harus konsisten gitu ya. Memang di sini banyak sekali pendapat yang berbeda ya teman-teman. Saya dulu juga 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pertama dalam menjalani proses perbaikan ini ya, proses penyembuhan ini ya teman-teman ya, itu banyak sekali godaan, banyak sekali omongan, banyak sekali pokoknya godaan-godaan yang menggiurkan. Jadi begini teman-teman, contoh godaannya adalah satu ya, ketika ada orang yang sudah sembuh, yang katanya sudah sembuh dari gangguan asam lambung ya, itu mengatakan kepada saya, nggak usah terlalu banyak mantang nanti kamu nggak sembuh-sembuh. Saya hargai teman-teman, saya hargai pendapat orang itu. Nah, orang itu juga mungkin bisa saja itu berbeda kondisinya dengan saya gitu ya, gangguan asam lambungnya bisa saja berbeda dengan saya. Nah itu seperti itu ya teman-teman, saya ambil logikanya seperti itu saja ya. Yang kedua teman-teman, udahlah kamu nggak usah mantang-mantang seperti itu, malah kamu bingung mau makan ini mau makan itu, malah kamu jadi kepikiran takut makan ini takut itu. Iya, saya juga mengalaminya seperti itu teman-teman, saya takut ini takut itu gitu ya. Tapi kembali lagi saya teman-teman ya, saya ikutin anjuran dari dokter. Oke, kalau saya memang belum waktunya atau saya memang harus menghindari dulu makanan-makanan tertentu ini yang sudah disebutkan oleh dokter, ya saya hindari dulu. Kembali lagi, tekad saya untuk bisa sembuh ya, tekad saya untuk segera membaik dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini itu sangat besar sekali. Jadi ya saya berprinsipnya waktu itu ya saya ikuti dulu, karena saya itu juga sedang berobat ke dokter spesialis dalam itu ya teman-teman, secara rutin itu. Jadi ya saya ikutin terus ya teman-teman. Memang prosesnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu sangat berat dan seperti tidak ada perubahan. Tapi alhamdulillah teman-teman, memasuki bulan ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 itu saya sudah
mulai grafiknya itu sudah mulai naik ya. Entah ini berhubungan dengan pola makan saya, makanan-makanan yang saya hindari atau tidak ya. Tapi menurut saya, dan ini pendapat saya, itu sangat berpengaruh sekali ya teman-teman. Apalagi dengan kondisi fisik saya ya teman-teman. Fisik saya yang sudah ada radang lambung ya gitu ya. Walaupun dikasih obat sama dokter ya untuk pelapis lambungnya, terus ini itu dan sebagainya, banyak sekali waktu itu obatnya ya. Tapi tetap saya juga jaga makanannya. Karena secara logika apa teman-teman? Secara logika saya mempunyai radang lambung atau luka lambung di dalam, dan itu juga perlu dijaga dari makanan-makanan yang mungkin bisa memicu luka saya itu bertambah gitu ya. Jadi meminimalisir gitu ya. Dan alhamdulillah ya teman-teman, semakin membaik dan terus membaik ya, sampai saya itu benar-benar merasakan sensasi itu hilang satu persatu tanpa saya sadari teman-teman ya. Tanpa saya sadari, sensasi-sensasi yang muncul itu lama-lama hilang satu persatu ya. Dari yang tadi badannya itu lemes, ngos-ngosan, mulai ada tenaganya ya teman-teman. Dari yang tadinya sering panik, cemas, alhamdulillah itu jarang panik dan cemas ya. Itu grafiknya itu naik gitu ya teman-teman, grafiknya naik. Terus ada yang tadinya sering berdebar-debar apa gitu, itu sudah berkurang ya teman-teman. Dan ini proses ya teman-teman, proses. Dan di video-video saya sebelumnya sudah saya sering ceritakan ya teman-teman ya. Ini perlu proses ya. Kadang kita sudah merasa membaik pun teman-teman, kadang ada saatnya kita itu drop gitu ya, dan itu wajib kita pahami atau kita amati ya. Belakangan ini saya apakah mungkin makanan yang salah, atau berpikiran yang terlalu tegang, ataukah ada masalah, ataukah ada hal-hal lain. Nah ini kita amati di diri kita sendiri ya teman-teman. Itu pengalaman saya seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman ya, nggak usah takut, nggak usah cemas ya. Saya juga dulu itu merasakan takut, merasakan cemas. Kenapa saya sekarang bilang nggak usah takut, nggak usah cemas ya? Karena saya juga sudah membuktikan sendiri ya bahwa gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya bisa sembuh ya teman-teman. Nah, untuk menjaga supaya tidak kumat ya, atau tidak kumat atau muncul lagi sensasi-sensasi, tentunya saya juga teman-teman masih menjaga gitu ya. Kembali lagi saya ulangi dan ulangi terus. Bagaimana kondisinya sekarang? Alhamdulillah sudah sembuh ya. Tapi masih tahap penyesuaian ya. Penyesuaian yang saya maksud adalah apa teman-teman? Karena kondisi ya, mungkin kondisi lambung saya ini kan belum yang makan makanan yang ekstrim-ekstrim itu saya makan, dan itu kan perlu penyesuaian, dan itu saya lakukan itu sedikit demi sedikit ya teman-teman. Yang tadinya makanan-makanan yang tidak berminyak ya sudah mulai sedikit-sedikit, tapi dengan porsi yang dikendalikan ya teman-teman. Nah itu seperti itu. Karena apa? Saya juga belum prinsipnya mentang-mentang sudah enak ya langsung hajar, itu tidak teman-teman. Saya juga mengerti kondisi lambung saya, harus ada penyesuaian. Jadi teman-teman tetap semangat teman-teman, tetap semangat ya. Dan teman-teman bisa mengetahui tingkat sakitnya teman-teman ya harus dengan pemeriksaan ke ahlinya ya. Minimal ya kita harus periksa ke rumah sakit, atau nanti ada dokter ya, ada dokter praktek atau apa gitu, itu periksakan dulu awalnya itu periksa ya teman-teman. Supaya apa teman-teman? Supaya teman-teman juga nggak penasaran. Kalau masalah sensasi-sensasi itu biasanya itu sama ya, ada merasakan ini merasakan itu, tapi sensasi-sensasi seperti itu juga bisa saja itu dari sakit yang lain, itu bisa saja. Makanya untuk memastikan bahwa kita itu terkena gangguan apa atau sakit apa, itu ya kita harus periksa ya teman-teman ya. Pokoknya teman-teman itu tetap semangat. Gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini bisa sembuh. Kembali lagi ke masalah makanan ya. Teman-teman mau mantang atau tidak mantang makanan ya, itu saya kembalikan lagi ke teman-teman. Tapi pengalaman saya berdasarkan dengan apa yang sudah saya ceritakan tadi ya, yang sudah berdasarkan pemeriksaan dari dokter ya, saya seperti ini seperti itu ya, saya juga ada radang lambung ya, seperti sariawan di lambung gitu bahasanya, dokter bilang sampaikan ke saya gitu ya teman-teman ya, ada GERD ya, ada anxiety, bahkan psikosomatis ya teman-teman ya, yang saya lakukan terhadap konsumsi makanan ya seperti itu. Saya waktu itu menghindari dulu ya makanan-makanan pemicu asam lambung ya. Pokoknya banyak sekali makanan-makanan yang saya hindari dulu ya teman-teman ya. Dan ini ya belum tentu juga sama dengan teman-teman yang lain. Karena teman-teman yang lain biasanya juga ada yang tidak makan
pantangan ya. Jadi makan makanan ya seperti biasa, hanya beberapa saja gitu, mungkin 1 atau 2 atau 3 macam ya. Itu ya nggak apa-apa karena kondisinya berbeda dengan saya ya teman-teman. Juga memang ada juga ya memang makan saja, penuhi nutrisi, penuhi gizi. Saya walaupun mantang ya teman-teman, walaupun mantang makanan ini itu dan sebagainya, itu saya tetap ayam, ikan, telur saya itu makan, cuma dengan proses masaknya yang berbeda. Itu saja sih teman-teman ya. Jadi tetap saya itu walaupun mantang, saya penuhi kebutuhan gizinya ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman tetap semangat ya. Insya Allah teman-teman juga nanti akan membaik, akan menuju pulih, akan sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat ya teman-teman yang sedang berpuasa, semoga kuat sampai dengan nanti sore ya. Semoga di bulan puasa ini teman-teman itu bisa segera sembuh dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya. Amin ya robbal alamin. Untuk yang tidak berpuasa jangan berkecil hati ya. Nanti kalau kondisinya sudah memungkinkan teman-teman untuk berpuasa ya teman-teman ya, itu ya lakukan puasa ya gitu ya. Jadi kalau untuk yang masih kondisinya itu masih belum memungkinkan ya nggak apa-apa ya, udah mencoba tapi tidak tidak kuat ya nggak apa-apa teman-teman, mau gimana lagi ya, intinya kita sudah niat, sudah mencoba dan tidak kuat ya mau gimana lagi, nggak apa-apa. Dan untuk yang sedang berpuasa semoga kuat sampai dengan nanti sore, puasanya lancar sampai dengan 1 bulan nanti, dan teman-teman itu bisa menuju kesembuhan ya. Amin ya robbal alamin. Oke, sekian dulu, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.